SDM. Jadi saya di sini Reski Araki Pratama, juga anggota dari kelompok 4 yang menawarkan diri sebagai narasumber di sini karena emang udah nggak dapat lah narasumber lain. Jadi saya perwakilan dari perusahaan juga perwakilan dari perusahaan, jadi saya menawarkan diri buat jadi narasumber. Saya perusahaan dari BFI Finance. Jadi itu perusahaan yang berkecimpung di dunia leasing, dunia pembiayaan. Kita di sini punya 8 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang ingin kita tanyakan tentang perencanaan karyawan di perusahaan. Mungkin untuk perencanaan karyawan di BFI ya, saya ambil itu perencanaan untuk karyawan yang udah ini aja, udah yang masuk aja lah. Jadi mungkin untuk karyawan-karyawan yang udah masuk itu setiap head atau BM-nya itu ada perencanaan sendiri untuk divisi mereka masing-masing kan. Jadi untuk karyawan yang baru join tuh ada minimal percobaan tuh 6 bulan pertama. Dari 6 bulan pertama itu kan dites, namanya itu kita untuk ngetesnya selama per bulan tuh namanya KPI. Kalau di kuliah itu mungkin IPK. Jadi dari 6 bulan tuh KPI itu dihitung rata-rata. Kalau dihitung rata-rata di bawah 2 itu mungkin secara karyawan itu mungkin udah dikat. Jadi kan kalau udah lihat karyawan tersebut mendapatkan KPI di atas rata-rata 2 itu, jadi ada opsi untuk perpanjang jadi karyawan kontrak. Di BFI itu ada 3 tahap. Pertama itu waktu penerimaan itu ada yang namanya mitra, ada yang namanya kontrak, ada juga yang namanya karyawan tetap. Jadi mungkin itu tahapannya untuk perencanaan karyawan. Yang selanjutnya tentang masalah rekrutmen karyawan baru. Untuk rekrutmen karyawan baru itu mungkin dibukanya tergantung keadaan cabang. Keadaan cabang, misalkan keadaan cabang lagi emang urgent kekurangan orang, itu baru dibuka untuk lowongan baru. Dan lowongan baru ini dibuka kemarin itu per bulan, saya lupa beberapa bulan yang lalu itu ada SK terbaru untuk kantor tersebut untuk mendahulukan rekomen dari orang-orang internal. Jadi kan setelah emang orang-orang internal ini nggak ada yang cocok, baru secara tim HC expose ke tim media sosial buat orang-orang yang eksternal itu masuk. Berikutnya, bagaimana proses rekrutmen karyawan baru atau metodenya seperti apa? Untuk proses mungkin saya bisa ceritakan pengalaman saya aja ya. Dulu waktu saya tahu BFI buka lowongan pekerjaan itu dari Instagram Human Capital, itu memang Instagram official dari BFI Finance. Jadi waktu itu saya apply via email. Setelah via email itu saya dipanggil untuk menghadap HC-nya. Jadi cabang Sampit ini punya HC tersendiri kan. Jadi setelah proses HC selesai, interview seperti biasanya itu mungkin ada lolos. Setelah itu lolos lagi interview lanjut ke tahap BM. Jadi ke tahap BM itu interview bersama head divisi yang kita lamar sama manajer yang kita lamar. Jadi kan interview itu. Nah, itu menurut saya puncaknya ada di situ karena mereka melihat tatapan langsung kan sama manajernya sama BM-nya langsung di situ kan, mereka mengajukan pertanyaan, mengajukan apalah pokoknya yang inilah, menjebak juga ada kan, memancing juga ada. Jadi finalnya ada di situ untuk prosesnya. Mungkin setelah final situ mereka ngasih mungkin kayak contohnya kan kayak kata-kata nanti tanggal sekian kami kabari kan, biasanya gitu kan. Nah mungkin kalau udah keterima langsung masuk. Berikutnya, seperti apa sistem kegiatan kerja dan waktu bekerjanya, atau kayak ada peraturan-peraturan yang harus ditaati? Mungkin secara sistem kerja itu beda-beda ya, soalnya kan di kantor ini kan ada divisinya masing-masing. Jadi mungkin saya jelaskan divisi saya aja kan, itu divisi aset ya. Jadi itu orang-orang lapangan lah, jadi nggak terlalu lama di kantor. Jadi untuk kegiatannya pagi itu absen emang wajib di kantor, terus briefing one on one sama headnya. Setelah briefing kita bikin plan itu yang mau konsumen mana aja yang mau dikunjungin hari ini, yang mau kita survei. Terus setelah bikin plan baru kita jalan. Untuk jam kerja sih 4:30 tuh udah boleh absen pulang. Nah jadi kalau di atas jam itu kita tetap kerja itu nggak ada inilah kompensasi lembur, itu nggak ada. Jadi kita tetap setelah 4:30 itu tetap sudah bisa absen pulang. Yang berikutnya mengenai tentang izin dan cuti kerja.
Untuk izin itu semua karyawan dapat haknya sendiri ya. Tapi untuk cuti itu tadi untuk karyawan mitra itu nggak ada jatah cuti. Jadi jatah cuti itu didapatin dari karyawan kontrak dan tetap saja. Dan itu pun untuk kontrak harus kontrak 2 tahun baru dapat jatah cutinya. Tapi untuk mitra itu nggak ada cuti sama sekali. Cuman kalau untuk izinnya bebas, untuk mau kapan aja izinnya silahkan, asal koordinasi ke headnya aja. Yang berikutnya terkait sanksi dan bonus perusahaan. Untuk sanksi itu di setiap awal join itu kita udah diperingatin ya. Jadi untuk karyawan-karyawan baru itu agar menghindar dari namanya fraud. Fraud itu tindak kecurangan. Jadi contoh kan kayak misalkan kita ada pengajuan untuk pembiayaan, cuman ya kita akal-akalin lah secara nomor foto, nomor angka, nomor mesin, dan itu bisa, itu namanya fraud. Kalau living itu memakan duit si konsumen, tentu itu biasa banyak terjadi di pihak kolektor. Jadi bisa pihak kolektor yang menerima uang cash. Uang cash itu biasanya nggak disetorkan ke kantor, maka biasanya sekarang sih BFI meminimalisir kejadian itu dengan open PP system. Jadi mengarahkan konsumennya langsung bayar ke gerai terdekat lah, kayak BRI Link atau Alfamart, Indomaret. Untuk bonus itu ada ya, bonus itu namanya insentif, itu dinilai dari pencapaian kita sendiri. Untuk saya di tim aset aja ya, itu untuk biasanya paling banyak itu terakhir saya dapat itu hampir 3 juta ya, tapi itu tergantung nilai yang saya sebutkan, hampir sama yang kayak IPK tadi. Kalau di bawah 2,5 itu secara insentif itu dipotong 50%. Cuman kalau di bawah 2 itu bonus dihilangkan, dihapus. Cuman kalau di bawah 3 itu secara kalian di bawah 2,5 dan di atas 3 itu didapat full, cuman dari kedua itu kaliannya beda harga lah anggapannya kan. Anggapannya kalau di 3 ke atas dapatnya 100.000, di 2,5 dapatnya cuma 50.000 untuk satu kontrak. Jadi itu sih bonus. Berikutnya berkaitan dengan gaji atau kompensasi yang diberikan perusahaan ke karyawan. Untuk gaji itu sebenarnya ngikutin peraturan dari pemerintah setempat aja ya. Jadi kalau untuk gaji pokok itu nggak nentuin masalah nilai tadi. Jadi maupun itu KPI-nya buruk, KPI-nya 1, KPI 2, maupun posisi cabang tidak target, secara gaji pokok itu tetap dibayarkan full. Nggak ada pemotongan, nggak ada penundaan. Berikutnya tentang masalah pemutusan kerja atau pemecatan. Untuk pemutusan kerja dan pemecatan ini mungkin bisa dinilai dari karyawan mitra dulu ya. Karyawan mitra ini kan pasti waktu awal join itu kan masa percobaannya kan 6 bulan kan. Jadi setiap 6 bulan itu dia dihitung rata-rata per bulannya itu secara KPI-nya itu capai atau enggak. Nah kalau capai atau enggaknya itu baru bisa dilakukan pemutusan ikat lah, nggak dilanjutkan untuk melanjutkan tahap kontrak. Dan untuk pemecatan ini biasanya adanya di karyawan tetap sama karyawan yang kontrak kan. Jadi nggak langsung pecat sih, kalau ada temuan-temuan dari audit itu biasanya SP bertahap. Jadi SP bertahap, SP1, SP2, SP3 baru PHK. Itu biasanya kayak gitu. Itu kalau temuannya udah berat lah. Tapi kalau temuannya masih sedang aja, itu mungkin bukan pemecatan sih, cuman kayaknya tuh mungkin dimutasi atau dipindah secara jabatan. Wawancara untuk jangan ketawa. Ya Allah ya. Ini lengket ya. Ini bersih. Yang Yang menawarkan diri sebagai narasumber di sini. Till I die, I gotta stay till I die. If the sun refused to shine, baby, would